Kira-kira 10 tahun ke depan nanti, lo ngelihat diri lo itu kayak gimana sih? Udah jadi CEO kah? Atau udah jadi influencer kah? Misal di bidang kesehatan gitu. Atau mungkin jadi komedian, biar lo bisa ngehibur orang. Setiap orang pasti punya mimpinya masing-masing. Apapun mimpinya ya. Mungkin perbedaannya adalah ada orang yang berhasil ngedapetin mimpinya, tapi ada juga yang mungkin belum bisa ngedapetin mimpinya. Nah, buat lo yang ngerasa saat ini belum berhasil mencapai mimpi lo, belum berhasil mencapai tujuan atau cita-cita lo, sebenarnya ya tenang aja sih. Karena basically lo nggak sendirian. Di luar sana, bahkan di deket lo juga, banyak loh orang yang masih berusaha. Orang-orang yang nonton video ini bisa juga adalah salah satunya gitu. Bisa juga termasuk sebagai orang-orang yang masih nyoba buat mengejar mimpinya. Gue juga termasuk salah satunya. Yang perlu lo inget adalah apapun mimpi lo sebenarnya ada salah satu jurus jitu ya, super penting yang perlu lo lakukan dan kuasai. Semua orang sukses dari Mark Zuckerberg sampai Jack Ma menerapkan ini di kehidupan mereka dan ini adalah salah satu jurus jitu supaya mereka bisa sukses mencapai mimpi mereka. Nah, kalau lo penasaran jurus jitunya itu apa dan gimana cara ngebangunnya, well, lo tonton video ini sampai habis ya, biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya tentang gimana caranya supaya lo bisa mencapai tujuan dan juga cita-cita lo. Jadi apa sih jurus buat mencapai mimpi ini? Mungkin ada dari lo ya yang mikir, ini pasti ribet nih caranya. Sebenarnya nggak ribet sih, bahkan bisa dibilang simple. Tapi memang mungkin cenderung kita lupain. Tapi simple bukan berarti mudah ya. Nah, kunci utamanya itu apa? Kunci utamanya adalah ngebangun habit atau kebiasaan ya yang kita lakuin sehari-hari. Sebelum lo bingung, kenapa sih kebiasaan sehari-hari kuncinya? Well, gue mau ngasih quotes dari Aristoteles yang pernah bilang bahwa we are what we repeatedly do. Excellence is not an act, but a habit. Jadi sebenarnya kita itu adalah apa yang kita lakukan secara berulang-ulang. Excellence atau keunggulan itu bukanlah sebuah aksi gitu, bukanlah hanya satu kali aksi aja, tapi adalah sebuah kebiasaan atau habit. Nah, apa nih yang dimaksud habit di sini? Habit atau kebiasaan yang dimaksud di sini itu sesimpel lo ngelakuin hal yang, well, basically bisa lo lakuin setiap hari, berulang-ulang. Yang pastinya juga kebiasaan ini perlu sejalan dengan apa tujuan lo, dengan apa yang pengen lo capai. Contoh, lo pengen jadi chef terkenal misalnya, pengen jadi koki. Lo bisa tuh sisain waktu lo seenggaknya 15 menit aja buat cari resep atau belajar teknik masak setiap harinya. Atau mungkin lo mau jadi desainer baju, ya lo bisa coba tuh gambar buat desain-desain baju. Sisain waktu lo untuk itu setiap hari. Ingat ya, kuncinya adalah setiap hari dan harus konsisten. Kedengarannya emang sederhana banget. Ya kalau dari 24 jam sehari, kita cuma nyisain 15-20 menit. Emang bakal ngefek ya? Well, gue akan ngasih lo gambaran gimana sebenarnya hal sederhana meskipun cuma dilakuin 15 menit, ini bisa jadi hal yang sangat powerful kalau dilakukan berulang-ulang. Ketika lo konsisten melakukan hal sederhana ya setiap hari, itu sama aja sebenarnya kayak lo berkembang tiap hari juga. Kayak tagline 1% sih basically. Seenggaknya lo berkembang 1% setiap harinya gitu kan. Itu adalah filosofi dari nama 1%. Dan ketika lo bisa mengembangkan diri lo seenggaknya 1% setiap harinya, dalam 1 tahun bukan berarti lo berkembang sebanyak 365%. Enggak gitu. Lo berkembang jauh lebih besar daripada itu. Bahkan bisa ribuan persen gitu. Teori ini berasal dari buku yang namanya The Compound Effect, di mana lo berstrategi untuk mencari rewards atau hasil yang besar dari aksi kecil yang lo lakuin setiap hari, yang mungkin sebenarnya nggak kelihatan signifikan. Aksi-aksi kecil buat menguasai kemampuan atau mencapai mimpi lo ini, itu lo lakuin terus-terusan, lo kembangkan setiap hari dan konsisten gitu lo lakuin. Dan ini bakalan bikin lo jadi berkembang. Ini bakalan bikin lo jadi, ya knowledge lo jadi bertambah dan bertambah gitu. Sampai akhirnya lo punya pengembangan diri yang jauh banget gitu. Efeknya tuh bakalan kerasa banget, percaya sama gue. Dan coba bandingin ya, ketika lo nggak ngelakuin apa-apa. Ya lo misalnya cuma fokus ngebayangin rencananya doang. Dan ya fokus sama gimana rasanya kalau lo udah mencapainya. Ya kemampuannya nggak bakal bertambah karena kita nggak ngelakuin apa-apa gitu. Itu cuma ada di kepala kita doang. Nah makanya selain lo punya mimpi ya, lo punya rencana, itu memang harus lo susun dan lo pikirkan gitu. Lo pikirkan terus-menerus memang. Tapi selain itu juga perlu ada aksi yang lo lakukan. Dan aksi ini perlu dilakukan secara konsisten. Supaya lo bisa berkembang setiap harinya. Nah, jadi abis lo nonton video ini coba ya lo pikirin mimpi apa yang lo pengen capai di masa depan.
Ini hal pertama yang bisa lo lakuin. Terus lo catat di kertas. Abis itu ya lo tentuin habit apa, hal sederhana apa yang bisa lo lakuin setiap harinya. Supaya apa? Supaya seenggaknya lo bisa lebih baik dari hari kemarin, seenggaknya 1% setiap harinya gitu. Dan itu bisa jadi nonton YouTube ya, nonton YouTube 1% setiap hari. Bisa jadi baca buku, bisa jadi berlatih melakukan sesuatu, apapun. Tapi intinya pastiin yang lo lakuin itu dalam 15-20 menit ini bisa bikin lo lebih baik dari hari kemarin. Seenggaknya berapa? 1% setiap harinya. Nah gimana nih cara biar kita bisa ngebangun kebiasaannya? Pertama adalah tadi yang udah gue sebut. Lo perlu tahu apa yang lo mau dan apa yang pengen banget lo wujudkan. Lo perlu tahu tujuan hidup lo tuh buat apa gitu. Ya, apa lo mau jadi CEO perusahaan, atau lo mau jadi orang yang berguna buat orang lain, atau lo mau jadi pelukis terkenal dan sukses. Akan lebih baik lagi memang kalau lo coba tulis tujuan lo itu di kertas dengan jelas, dengan smart ya, specific, measurable, jelas dan terukur. Tulis aja dulu. Nah setelah lo tulis, akhirnya kan lo jadi tahu nih apa yang mau lo lakuin. Berikutnya adalah lo tentuin hal termudah apa yang bisa lo lakuin setiap harinya, biar bisa jadi lebih baik. Seenggaknya 1% setiap harinya, dari diri lo yang kemarin, atau dari diri lo yang saat ini. Misalnya apa? Misal lo mau jadi CEO perusahaan yang keren, ya kalau gitu berarti lo harus belajar tentang apa sih hal yang perlu lo siapkan buat jadi CEO. Misalnya lo nonton video soal gimana ngebangun bisnis, lo tonton tuh interview founders yang terkenal ya, atau lo bisa nonton video yang ngajarin skill tertentu yang bisa menunjang lo supaya bisa jadi CEO, atau ya apapun ya. Coba aja lakuin itu setiap hari, seenggaknya 15 menit aja. Tapi beneran dilakuin setiap hari, meskipun cuma 15 menit gitu. Supaya apa? Supaya konsisten. Setelah itu, coba dukung kebiasaan itu dengan ya keinginan ya. Keinginan untuk berubah terus-menerus dan konsistensi yang kuat. Lo bisa mulai dengan sisipkan aja dulu ya jadwal tadi 15 menit tadi ke jadwal lo, ke to-do list lo, ke Google Calendar juga. Atau ya set alarm atau apapun lah. Intinya siapin setiap jam berapa, jadinya lo tahu kalau dari jam segini sampai segini, itu adalah waktu buat lo untuk mengembangkan diri lo sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama lo akan terbiasa dan itu akan jadi sebuah kebiasaan. Nah, ya udah ya. Kalau udah jadi kebiasaan ya lo jalanin itu setiap hari. Terus aja sampai minggu depannya lagi. Nggak kerasa nanti udah 3 bulan sampai mungkin setahun gitu. Dan menariknya adalah lo nggak bakal sadar bahwa lo tuh berubah jadi lebih baik kalau nanti lo udah ngelakuin habit ini. Sampai akhirnya lo nyampe di 1 tahun pertama atau 5 tahun pertama dari perjalanan habit lo. Lo gak bakal sadar sampai nanti kayak lo reflect back dan wow ternyata gue udah berubah gitu. Makanya sekarang gue coba tanya deh ke lo. Coba sekarang lo bayangin diri lo 5 tahun yang lalu, pasti beda banget kan sama sekarang. Nah nanti lo juga akan ngerasain itu. Ketika lo konsisten dengan habit yang pengen lo bangun, nanti juga bakal kerasa. Kayak yang tadi gue bilang, gak kerasa ya gitu. Gue udah jadi orang yang kayak gini sekarang. Jauh lebih baik daripada sebelumnya. Padahal dulu gak kayak gini gitu. Nah tapi beberapa dari lo mungkin bingung ya. Van, gue aja masih bingung nih. Tujuan hidup gue apa? Cita-cita gue apa? Mimpi gue apa? Gimana ya caranya biar bisa ngebangun kebiasaan kalau misalnya gue masih bingung sama tujuan gue ke depannya? Bahkan ya sama tujuan jangka pendek misalnya, lo masih bingung. Well, buat lo yang masih bingung atau mau tahu ya soal gimana seluk-beluk tujuan hidup dan gimana caranya merencanakan tujuan hidup dengan baik, kebetulan 1% lagi mau ngadain webinar tentang gimana lo bisa merencanakan tujuan hidup lo supaya lo bisa menghadapi masa depan dengan baik. Nah, webinar ini kapan nih diadainnya? Webinar ini bakalan diadain tanggal 4 Oktober 2020. Nanti di sana lo bakal ketemu gue, Evan, dan juga Mahari, salah satu mentor 1% yang keren banget ya. Founder dari Future Parents Project, dia juga abang none Kepulauan Seribu. Nah, di webinar ini lo bakalan diskusi bareng gue sama Mahari ya, sama pembicara. Lo juga bisa dapet tips gimana cara nentuin tujuan hidup dan gimana cara nentuin strategi perencanaannya yang cocok buat lo semua gitu. Nanti bakal ada diskusi interaktif ya. Jadi kayak kalau lo mau nanya boleh banget, lo bisa nanya apapun ke kita. Dan bukan cuman itu, lo juga bakalan dapet psikotes buat mengenali diri lo lebih dalam. Supaya ini bisa ngebantu lo untuk menyusun tujuan hidup lo. Sebenarnya yang lo suka apa, sebenarnya personal value lo apa, dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada juga nih worksheet, tugas berupa worksheet yang bakalan ngebantu lo buat nyelesain masalah. Masalah apa? Masalah tentang perencanaan hidup, masalah tentang habit, dan lain sebagainya yang lo alami. Setelah itu juga worksheetnya bakal direview selama 4 hari ya, bareng sama mentor 1%,
dan juga bareng-bareng nih sama teman-teman komunitas 1%. Jadi kayak abis webinar ini nggak langsung selesai gitu aja, tapi 4 hari kemudian bakalan ada diskusi rutin ya, yang akan dilakuin lewat Telegram. Kalau lo tertarik buat ikutan, lo bisa langsung klik link di description box atau di comment section yang udah gue pin buat informasi lebih lanjut. Nah, akhir kata, semoga video ini bisa ngebantu lo supaya lo bisa paham lebih jelas ya, kalau tujuan hidup itu bisa banget lo capai dengan membangun kebiasaan atau habit yang bisa ngedukung tercapainya tujuan tersebut. Dan gue harap ya, semoga video ini bisa ngebuat lo berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Oke, gue Evan dari 1%, gue tunggu lo di webinar. Oke, thanks.